Baik, saya mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf nggih, waktunya molor 30 menit karena tadi saya masih ada kegiatan lain di luar. Untuk tuweb 4 ini, sebelum saya menyampaikan ke tuweb 4, materi ke tuweb 4, saya mohon untuk segera menyelesaikan laporannya nggih. Bagi yang belum menyelesaikan di diskusi 4, monggo segera menyelesaikan. Kemudian untuk di diskusi 5, silahkan segera menyusun laporan PKP dari bab 1 sampai 3. Untuk materi laporan bab 1 sampai 3 kemarin sudah saya sampaikan di tuweb keempat, di tuweb ketiga, mohon maaf, sudah saya bahas di tuweb ketiga. Jadi semoga jenengan-jenengan sedaya, bunda-bunda semua bisa menyelesaikannya dengan baik di diskusi 5 untuk laporan PKP bab 1 sampai 3. Kemudian untuk di tuweb 4, saya akan menyampaikan materi untuk bab 4 dan 5-nya. Kemarin saya sudah nge-share contoh untuk bab 4-nya di grup. Silahkan dibaca, nanti formatnya disesuaikan itu saja, tidak apa-apa. Kemudian untuk di bab 4 itu mengenai hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasannya itu mengenai pelaksanaan siklus pertama dan siklus kedua. Untuk poin A itu ada pelaksanaan siklus. Pelaksanaan siklus ini dijabarkan menjadi poin 1 sampai poin 2. Yaitu yang poin 1 itu rancangan satu siklus pertama, mengenai pelaksanaan apa saja yang dilakukan di siklus 1 dari sesi 1 sampai sesi 5 untuk TKA atau TKB. Untuk KB berarti sesi 1 sampai sesi 4. Nah, untuk isinya dari sesi 1 sampai sesi 4 atau 5 itu dari kegiatan awal, inti, sampai kegiatan akhir. Nah, kegiatan awal, inti, dan akhir ini diambil dari kegiatan di rancangan satu siklus pertama. Bukan kegiatan awal, inti, akhir yang di RPPH. Bukan ya, kan kemarin kalau di RPPH ada kegiatan inti yang isinya dari 3 kegiatan dari siklus 1 maupun siklus 2. Kalau di siklus 1 dan siklus 2 itu kan formatnya ada kegiatan pembuka, inti, dan kegiatan penutup. Nah, itu isinya yang akan dijabarkan di pelaksanaan bab 4. Tadi saya jelaskan di sesi 1 sampai sesi 5 itu mengenai kegiatan awal, inti, dan akhir. Kemudian itu sama, bisa ditulis sampai sesi ke-5. Kemudian untuk poin 2-nya di rancangan satu siklus kedua, mohon maaf, ya ampun. Oke. Siklus kedua itu mengenai sama siklus sesi 1 sampai sesi 4 atau 5. Kegiatannya isinya sesi 1 ada kegiatan awal, inti, akhir, itu sama seperti di atas atau siklus 1, cuma kegiatannya mungkin berbeda nggih. Kemudian masuk di poin B. Poin B itu pembahasan hasil penelitian. Ini sama juga membahas tentang siklus 1 juga dan siklus 2. Cuma mungkin penjabarannya yang beda nggih. Kemudian untuk siklus 1 itu poin A-nya ada tahap pelaksanaan, kemudian ada hasil observasinya, kemudian betul ada 2 poin, berarti pelaksanaan sama tahap pelaksanaan sama hasil observasi. Jadi tahap pelaksanaannya itu ada sesi 1 sampai sesi 5.
itu nanti isinya ada pembukaan, inti, penutup. Ini hanya dijelaskan nanti pembukaannya kegiatannya apa mungkin. Kemudian intinya itu kegiatannya apa. Kemudian penutupnya juga penutupnya kegiatannya apa. Nah, di tahap pelaksanaan ini nanti juga dijelaskan tentang kelebihan serta kekurangannya dari sesi 1 ini. Kelebihan kekurangan dari kegiatannya itu apa? Itu dijabarkan di situ. Di tahap pelaksanaan di sesi pertama. Itu sama berlaku sampai di sesi ke 5 atau 4 atau 5. Jadi setiap sesi ada kegiatan pembukaan, inti, penutupnya, kemudian sama kelebihan serta kekurangannya. Kemudian ada poin B-nya, ada hasil observasi. Hasil observasi ini ketika Anda di bab 3-nya menulis penilaiannya atau kisi-kisi instrumennya di bab 3, itu kan nanti kan ada di situ ada indikator 1, 2, 3 atau dan seterusnya yang sesuai yang Anda tulis di bab 3. Nah, itu jadi acuan untuk hasil observasinya. Kemudian di tabel hasil observasi itu ada nomor, nama anak, indikatornya sejumlah yang di bab 3 itu berapa indikatornya. Nah, nanti setiap anak dinilai sesuai per indikatornya. Kemudian di total keseluruhannya prosentasenya dapatnya berapa. Nah, kemudian untuk masuk ke siklus kedua itu sama, ada tahap pelaksanaan serta hasil observasi. Tahap pelaksanaan itu sama, ada ke sesi 1 sampai sesi 5 itu kegiatan pembuka, inti sama penutupnya seperti apa, sama ditambahkan kelebihan serta kekurangannya. Itu sama. Kemudian hasil observasinya itu berlaku juga, indikatornya sama, nama anaknya pun juga sama. Jadi nama anak sama indikator yang sesuai di bab 3 itu sama, nilainya dapatnya berapa. Untuk penilaian itu nanti sesuai di bab 3 kan rate-nya BSB, BSH, MB, BB itu kan rate 1 sampai 4. Jadi penilaiannya dari angka 1 sampai 4. Dapatnya per anak itu per indikator dapatnya berapa. Kemudian ada total keseluruhannya, total keseluruhannya berapa, kemudian prosentasenya juga berapa. Kemudian setelah itu ada pembahasan, poin 3 ada pembahasan. Pembahasan ini akan membahas hasil dari observasi siklus 1 sama siklus 2. Tadi kan di per siklus 1 sama di per siklus 2 itu kan di tabelnya ada hasil prosentasenya. Dapatnya berapa persen. Nah, nanti rata-rata siklus 1-nya berapa persen, rata-rata siklus 2-nya juga berapa persen, apakah ada kenaikan atau tidak. Nah, biasanya ini untuk PTK harusnya ada kenaikan ya, karena memang PTK itu meningkatkan. Jadi sebisa mungkin ada peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2. Itu mengenai bab 4-nya. Untuk bab 5 itu kesimpulan dan saran. Poin A-nya kesimpulan, poin B-nya dan saran. Jadi biasanya kalau mahasiswa itu yang sebelum-sebelumnya biasanya hanya menyampaikan kesimpulannya tanpa ada sarannya. Jadi nanti di bab 5 ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari pelaksanaan siklus 1 sama siklus 2 itu seperti apa, terus sarannya itu bagaimana, apakah bisa dilanjutkan untuk penelitian selanjutnya atau bagaimana, itu tergantung dari jenengan semua atau mahasiswa semuanya. Itu mengenai penjelasan dari bab 4 dan bab 5. Jadi nanti di bab 4 itu tetap ada hasil observasinya ya. Nanti ada tabelnya, itu cara menghitungnya silakan dihitung keseluruhan. Kalau misalkan ada indikatornya ada 3, berarti ada skor maksimalnya. Skor maksimal kan itu 4, berarti 4 dikali 4 dikali jumlah anak. Jumlah anaknya kalau di sini 16, berarti 4 kali
16 itu hasilnya 4 kali 16, hasilnya 64 dikali jumlah indikator. Jumlah indikatornya yang saya contohkan itu ada 3, berarti hasilnya total keseluruhannya itu kan 192. Namun pastinya anak-anak kan nggak mungkin dapatnya 4 semua, pasti ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, atau bahkan ada yang 4. Nah, itu di total dapatnya berapa? Misalkan dapatnya, kalau di sini dapatnya 125. Dapatnya 125 berarti 125 dibagi 192 dikali 100. Nah, itu hasil prosentasenya. 125 dibagi 192 dikali 100. Nah, dapatnya 65,1%. Itu cara menghitung dari persentase. Biasanya ini mahasiswa sering sekali bingung bagaimana cara menghitungnya. Nah, cara menghitungnya seperti itu. Jadi, skor maksimalnya ada 4 dikali jumlah mahasiswa, jumlah anak dikali total indikator. Jadi kalau di sini skor maksimalnya 4, kemudian jumlah anaknya ada 16, serta jumlah indikatornya ada 3, berarti 4 dikali 16 dikali 3, dapatnya 192. Nah, kemudian total pendapatan yang didapat, itu total keseluruhannya itu ada 125. Berarti 125 dibagi 192 dikali 100. Nah, itu dapatnya 65,1%. Itu juga berlaku untuk siklus 1 dan siklus 2. Nah, itu nanti akan menjadi dasar Anda untuk menghitung rata-rata yang observasi siklus 1 dan siklus 2 di pembahasan. Itu mengenai bab 4 dan 5-nya. Mungkin ada yang bertanya. Sebelum bertanya, saya akan menjelaskan juga mengenai tugas 3 di sesi 7. Tugas 3 itu mengenai video pembelajaran siklus 2 sesi terakhir. Jadi di dalam videonya itu mencakup kegiatan pembuka, inti, penutup di dalam RPPH-nya. Kemudian di dalam videonya itu ada mahasiswa, ada peserta didik, serta ada supervisor 2. Jadi itu semuanya tershoot dalam satu video. Untuk durasinya silahkan disesuaikan, jadi dari awal sampai akhir. Kemudian silahkan nanti kalau sudah jadi videonya silahkan diupload di YouTube. Kemudian linknya bisa ditulis di tugas 3 atau di sesi 7. Itu mengenai tugas 3 sesi 7 ya. Kemudian untuk bab 4 dan bab 5-nya mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Ya. Tinjauan pustaka itu terdiri dari rumusan masalah yang jenengan ambil. Kan kalau rumusan masalahnya apa dulu?
Berarti nanti silahkan dicari literasi sama media kartu huruf ya. Jadi setiap literasi, misalkan subbabnya literasi, berarti tolong cari 3 teori, nanti disimpulkan. Kemudian yang kedua tadi ada media, mungkin bisa dicari medianya dulu, pengertian media itu apa, silahkan dicari 3 teori, nanti disimpulkan. Kemudian ada apa tadi? Kartu huruf ya? Ya, kartu huruf, teorinya dicari 3, lalu disimpulkan. Berarti ada 3 teori, nanti silahkan disimpulkan di bawahnya. Kemudian juga saya menyampaikan untuk latar belakang, untuk tinjauan pustaka, itu kalau dalam paragraf, itu terdiri dari 4-5 kalimat. Karena ini yang sudah saya koreksi itu, ada beberapa yang satu paragraf itu hanya 2 kalimat. Jadi satu paragraf itu terdiri dari 4-5 kalimat. Bisa dipahami, Bunda? Ada yang lain? Ya. 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 Kalau skenario perbaikannya itu nanti masuk ke lampiran. Ya. Ya, sampai 5. Betul. Ya. Ya, sama. Poin kedua yang ada hasil observasi. Hasil observasi. Jadi hasil observasinya yang tadi saya sampaikan, ada tabel-tabelnya tadi, yang cara menghitungnya bagaimana, nah itu hasil observasi. Indikator ini diambil dari bab 3. Nanti di bab 3 ada penulisan indikator. Nah, indikator ini biasanya minimal ada 3. Jadi indikator ini biasanya diambil dari kegiatan yang misalkan tadi ibunya tadi literasi, meningkatkan literasi untuk melalui media kartu huruf ya. Jadi kalau indikatornya yang berkaitan dengan itu. Misalkan anak mampu menyebutkan misalkan anak mampu menyebutkan suku kata dari kartu huruf. Kemudian indikatornya 2 itu seperti apa, indikatornya 3 itu seperti apa. Itu ditulis di hasil observasi. Ditulis di bab 3-nya dulu. Baru nanti di hasil observasinya itu indikator yang diambil dari bab 3-nya tadi. Iya, betul. Instrumen penilaian diambil dari situ.
Ya, ya, heeh. Minimal 3, minimal 3. Tapi biasanya yang paling sering itu 3, indikatornya 3, jangan banyak-banyak nanti ngitungnya susah. Kemudian kolomnya juga banyak. Buat aja 3 nggak apa-apa. Ya, ya, betul. Heeh. Kan kalau BB itu berarti kan dapatnya 1, MB 2, BSB 3, BSH 4. Iya, heeh. Heeh. Ya, betul. Kesimpulan dan saran. Ya, kalau di diskusi 5 itu dari halaman judul, cover, kemudian pengesahan, lembar pengesahan, anti plagiasi, daftar isi, kata pengantar, kemudian bab 1, bab 2, bab 3, sama daftar pustaka. Itu yang ya, nanti, ya, nanti ya, sama-sama. Nanti kalau misalkan di bab 1 sampai 3 itu sudah selesai, sudah saya nyatakan bisa lanjut ke bab 4, 5, nanti penulisan di bab 4 dan 5 di saya diskusi 6 itu tolong disertakan juga dari cover, kemudian lembar pengesahan, anti plagiasi, daftar isi, kata pengantar, bab 1, 2, 3. Jadi semua dari awal sampai bab 5-nya itu untuk di diskusi 6. Jadi tidak hanya melampirkan bab 4 dan 5, tapi keseluruhan. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Oh iya, untuk penilaian APKG itu sepertinya baru 7 orang. Jadi silahkan yang belum-belum, silahkan diupload dulu. Itu tidak apa-apa, tidak menunggu di diskusi 5 selesai, itu nggak apa-apa, silahkan diupload. Kemudian untuk tugas 3, itu juga ya boleh dikerjakan dulu, itu nggak apa-apa, silahkan. Jadi tidak harus menunggu selesai bab 1 sampai 5 baru mengerjakan video, itu nggak apa-apa, dikerjakan dulu videonya disambi mengerjakan laporan. Ya, ya. Silahkan boleh mengambil di buku ataupun jurnal, itu silahkan. Yang penting ada daftar pustakanya. Jadi setiap ada kutipan, ada di daftar pustaka juga. Kalau lebih enaknya itu sebetulnya pakai Mendeley. Kalau bisa, sebetulnya itu lebih memudahkan jenengan. Jadi setiap ada kutipan di Mendeley nanti langsung muncul di daftar pustakanya.
Jadi nggak harus nulis satu-satu daftar pustaka, ngetik satu-satu daftar pustaka, itu nggak. Kalau Mendeley itu kayak gitu. Ya, ya. Boleh, boleh. Monggo. Banyak itu di YouTube. Tutor aja di YouTube. Banyak sekali itu. Jadi kalau Mendeley itu mudah. Jadi setiap ada jenengan nulis kutipan, itu sudah masuk ke daftar pustaka. Iya. Oh, iya ya. Gampang kalau pakai Mendeley itu. Jadi tidak ada kutipan yang tertinggal atau daftar pustaka yang tertinggal sesuai dari kutipannya. Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Boleh. Monggo. Indikator. Boleh. Boleh, tapi kalimatnya disederhanakan ya, jangan panjang-panjang. Ya, boleh, boleh. Ada yang ditanyakan lagi? Iya. Iya, kalaupun tidak pakai anak mampu langsung gitu juga nggak apa-apa. Pakai pun bisa, nggak pakai juga nggak apa-apa. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Baik, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ditanyakan lagi, atau nanti bisa ditanyakan lewat grup atau japri ke saya. Kemudian sebelum saya akhiri, saya menyampaikan sesegera mungkin untuk mengerjakan laporannya, karena saya juga nggak tahu, belum ada info lebih lanjut dari fakultas dan prodi mengenai perpanjangan waktunya, apakah nanti setelah sesi 8 itu masih ada waktu lagi untuk mengupload laporan atau tidak. Jadi saran saya, sebelum sesi 8 ditutup, silahkan diselesaikan dulu laporannya. Jangan mepet-mepet, karena memang laporan PKP ini dari bab 1-2 tidak membutuhkan waktu yang singkat. Pasti banyak revisi beberapa kali, banyak yang keliru, nanti direvisi lagi. Jadi sebisa mungkin segera mengerjakan laporannya. Ketika mendapat revisi dari saya, segera dikerjakan, lalu diupload lagi di e-learning. Itu pesan dari saya, karena hari ini tuweb terakhir, tuweb keempat, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dari saya, jika ada salah tingkah dari saya. Kemudian terima kasih atas waktunya selama ini, meluangkan waktunya, karena memang saya bisanya siang, mohon maaf. Jadi terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya siang-siang, waktunya tidur, waktunya makan siang, masih menyempatkan diri untuk mengikuti tuweb yang selama ini kita lakukan dari sesi tuweb pertama sampai tuweb keempat.
Saya akhiri, semoga jenengan semua bisa melaksanakan dan bisa menyelesaikan laporan PKP ini dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda.